Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saat bin Wakosh akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat yang bertema Tolabul Ilmi. Yuk simak penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari materi Tolabul Ilmi. Yang pertama ada urgensitas Tolabul Ilmi. Lalu yang kedua, memahami surat At-Taubah ayat 122 dengan hadis yang relevan. Lalu yang ketiga, ada implementasi surat At-Taubah ayat 122. Lalu yang keempat, ada keuntungan menuntut ilmu. Dan yang kelima, ada kunci kesuksesan menuntut ilmu. Lalu yang keenam, ada hubungan kewajiban menuntut ilmu dan membela agama. Dan selanjutnya ada adab menuntut ilmu. Dan yang terakhir ada sifat dan karakter orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Novel Ramadhani dan di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat, yaitu tentang Tolabul Ilmi. Tolabul Ilmi adalah mencari ilmu karena mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan kunci untuk penyelesaian segala persoalan, baik persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragam maupun persoalan berhubungan dengan kehidupan duniawi. Ilmu ibaratkan cahaya karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi orang yang ada dalam kegelapan. Dan menuntut ilmu merupakan kewajiban tiap muslim sejak lahir hingga yang lahat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Ilmu adalah misbah, artinya ilmu adalah kunci dari segala hal, kunci untuk beribadah, kunci untuk sukses. Tolabul ilmi juga dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyum ziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya adalah tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Maksud dari ayat di atas adalah perang mungkin tak dapat dihindari, dan bila panggilan sudah datang dari pimpinan yang soleh harus ditaati. Tetapi perang tidak boleh diagung-agungkan sekalipun di antara mereka mampu maju ke depan, yang sebagian harus ada yang tinggal di garis belakang dengan tujuan mempelajari ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana disebutkan di Quran surat ayat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafasahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilla suzu fansuzu yarfa illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya adalah, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 122 beserta dengan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya, ada hadis yang relevan terkait Surat At-Taubah ayat 122 ini. Yang pertama, Buya Hamka membawakan 2 buah hadis dalam menafsirkan ayat ini. Yang pertama yaitu manusia yang paling dekat kepada derajat nubuwah adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu, mereka yang menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa para rasul. Adapun ahli jihad, maka mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka, membawa apa yang dibawa para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Lalu yang kedua, ada pada hari kiamat tinta para ulama akan ditimbang dengan darah para yuhada. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar dari Abu Darda. 2 hadis itu dhaif, tapi dalam masalah fadail ulama amal atau keutamaan amal, sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi memperbolehkan. Di sini saya akan menjelaskan hukum mengamalkan dan mendakwahkan ilmu dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang dengan ilmu. Para nabi dan rasul diperintahkan untuk mendakwahkan agamanya dengan ilmu. Janganlah seseorang mempelajari ilmu agama dengan niat dan tujuan untuk berdebat, berbangga-banggaan, dan pamer atau ria dengan ilmunya itu tidak bijaksana. Dalam menuntut ilmu, setiap pribadi muslim harus menghindari niat buruk dan tujuan tercela untuk popularitas dunia, tapi harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata agar tercapai kelezatan ilmu. Jadi sesungguhnya apabila kita memiliki ilmu, kita harus mendakwahkannya kepada orang lain. Karena niscaya apabila kita tidak mendakwahkan atau mengamalkannya kepada orang lain, sia-sia Anda belajar ilmu tersebut. Implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122. Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 122, ada 3 cara mengimplementasikannya, yaitu yang pertama, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar atau usaha agar tidak tertinggal oleh laju perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, mempunyai semangat untuk menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi maksudnya adalah jangan sampai ilmu yang kita miliki ini hanya berhenti di kita, sedangkan orang lain tenggelam dalam gemerlapnya dunia. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki itu masih hanya 0, berapa saja dari ilmu yang Allah miliki. Amat kecil ilmu kita jika dibandingkan oleh ilmu Allah.
Hukum menuntut ilmu. Mungkin sebagian dari kita sering bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar dan apa hukum yang mewajibkan kita untuk belajar? Dalam Islam, hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah adalah fardu, di mana fardu ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Menuntut ilmu dikatakan fardu ain karena dalam hal ini setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu agama tanpa perkecualian. Selain itu, menuntut ilmu dalam Islam juga dapat dikatakan sebagai fardu kifayah. Karena dalam hal ilmu pengetahuan, pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan dan keahliannya di bidang masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu guna memperdalam ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Syarat agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Dikutip dari kitab Ta'lim Muta'alim, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah menyenandungkan syair berisi 6 syarat yang harus dipenuhi oleh pelajar. Di antaranya, cerdas. Setiap dari kita harus memiliki sifat cerdas, karena kecerdasan bisa membuat kita memilih dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, mampu menjaga diri. Yang ketiga, sabar, di mana sabar ini justru adalah yang sangat penting. Karena dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh cepat mengambil keputusan. Kita juga harus sabar dalam menyebarluaskan ilmu itu lagi. Karena tidak bisa kita menyebarkan ilmu langsung tanpa memahami dan menerapkannya lebih dulu. Oleh karena itu, kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian memiliki biaya, memiliki guru, dan waktu yang lama. Waktu yang lama ini sangat berkaitan dengan aspek sabar pada nomor 3. Dalam menuntut ilmu, kita tidak dituntut untuk cepat paham, tetapi kita dituntut untuk bisa menerapkan ilmu itu. Apakah ilmu itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, atau ilmu itu hanya justru membuat kita lupa dengan segalanya. Syarat-syarat dan kunci kesuksesan menuntut ilmu dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita tahu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan di sini saya akan memberi 6 syarat-syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu zakaun atau kecerdasan, karena menuntut ilmu itu harus dengan kecerdasan kita. Yang kedua yaitu hisrun atau kemauan karena rakus atau atas ilmu. Jadi kalau belajar itu kita tuh harus ada kemauan, harus ada keikhlasan dalam hati. Yang ketiga itu kesabaran. Menuntut ilmu adalah pekerjaan seumur hidup, jadi kita harus sabar kuncinya. Yang keempat petunjuk atau bimbingan guru. Yang mana contohnya adalah di sekolah. Kita dari kecil udah dibiasain sekolah atau emang sekolah wajib, jadi kita dapat bimbingan dari ibu atau bapak guru. Yang kelima yaitu biaya atau bekal. Yang terakhir, yang keenam adalah waktu lama. Kunci kesuksesan menuntut ilmu. Pertama ada belajar dengan giat. Yang kedua ada berdoa kepada Allah. Kita tuh kalau misalnya belajar atau menuntut ilmu tuh harus berdoa ya kepada Allah. Karena kalau misalnya nggak berdoa itu namanya kita sombong. Kita udah dikasih ilmu tapi nggak berdoa itu sombong. Yang ketiga, berikhtiar. Kita harus berikhtiar untuk menuntut ilmunya. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Yang kelima, ini bisa dibilang wajib, kita harus meminta restu orang tua agar menuntut ilmunya lancar. Yang keenam, luruskan niat karena Allah. Yang terakhir adalah banyak beramal. Karena beramal itu tuh penting banget
bisa buat memenuhi hajat kita dalam menuntut ilmu. Manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 7 manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapatkan. Pertama, itu mengangkat derajat manusia di lingkungan ia hidup. Jadi kita mempunyai ilmu yang cerdas itu kita bakal diangkat derajatnya di lingkungan kita. Yang kedua, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena kalau misal kita cerdas, berilmu, kita tahu apa yang kita tindak, apa yang kita ambil untuk masa depannya. Yang ketiga, hidup orang berilmu lebih sukses. Ini pasti ya, karena sudah terjamin. Yang keempat, memudahkan dalam beribadah. Yang kelima, hidup menjadi tentram. Keenam, mempermudah manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Dan ketujuh, yaitu yang terakhir, dapat membedakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Jadi yang saya pengen bilang terakhir itu, ilmu itu benar-benar wajib. Kalian jangan sepelekan ilmu, dan kita harus tetap terus menuntut ilmu sampai kita nanti ada di liang kubur nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara kewajiban menuntut ilmu dan membela agama menurut surat At-Taubah ayat 122. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi semua orang muslim. Menuntut ilmu tidak membedakan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan sama-sama diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak membeda-bedakan setiap muslim untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu dilakukan sejak lahir hingga liang lahat. Membela agama menurut surat At-Taubah ayat 122. Quran surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan tentang tidak semua umat muslim harus pergi ke medan perang jika perang itu bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun sebagian pergi ke medan perang dan sebagian lagi menuntut ilmu agar perjalanan dakwah lebih efektif. Menurut hadis riwayat Ibnu Najjar, Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, di hari kiamat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata tinta ulama lebih berat dibandingkan darah para syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Jadi, membela agama bukan dengan peperangan saja, melainkan dengan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refa Raja Ugena. Saya akan menjelaskan adab-adab menuntut ilmu, dalil Al-Quran dan hadis tentang thalabul ilmi. Selain memiliki beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu, dalam Islam juga diajarkan bagaimana adab seseorang saat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy, yaitu sebagai berikut. Ta'alama al-adab qabla an tata'alamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan tersebut dapat kita ketahui sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Berikut ini adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Yang kedua yaitu selalu berdoa saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa dan menuntut ilmu sebagai berikut. Allahumma fa'ni ma'alamtani wa 'allamni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Artinya, ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan padaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahlah aku ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhi maksiat. An Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala innal abda iza ahta'a khatiyata nukitat fi qalbihi tatun sauda'u fa iza huwa naza'a wastaghfara
wataba sukila qalbuhu wa in ada ziyada fiha hatta ta'lu qalbahu huwa ronul ladzi zakarallah. Artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan auron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak dan menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati. Jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kata Imam Mujahid seperti di bawah ini. La alamul ilma mustahi walal mustakbir. Artinya, dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Yang karena menyimak guru saat menuntut ilmu. Wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wal situ la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Menyimak guru atau seorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian, kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Nah, mulai sekarang, usahakan tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat menuntut ilmu di mana saja, tak hanya di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan saja, namun juga harus diiringi dengan menuntut ilmu agama sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Slide kedua itu berisi beberapa hadis yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Yang pertama itu ada hadis yang berkaitan tentang wajibnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal, yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Yang kedua, ada hadis yang berkaitan tentang manfaat ilmu hingga akhir hayat. Rasulullah SAW juga menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat, baik saat masih dunia atau setelah wafat. Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salas shadaqati jariyah au ilmi yuntafa'u bih au walidi sholihi yad'ulah. Jika seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Slide ketiga berisi tentang beberapa surah Al-Quran yang berkaitan dengan thalabul ilmi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua ada Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 1-5. Ayat-ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu dan untungnya menuntut ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, memperoleh kemuliaan. Yang keempat, memperoleh kesejahteraan. Yang kelima, memperoleh kebijaksanaan. Yang keenam, mengetahui bahwa Allah Maha Besar.
Yang ketujuh, mengajarkan untuk kita selalu bersyukur. Yang kedelapan, mengamati ciptaan Allah. Yang kesembilan, menyebarkan ilmu bermanfaat. Yang kesepuluh, berguna bagi sesama dan masih banyak lagi. Serta menuntut ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Tidak akan sempurna keimanan dan amal kita kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, Allah disembah dan Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan perilaku kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niat menuntut ilmu yang tidak ikhlas. Yang kedua, menuntut ilmu hanya sebatas wawasan. Yang ketiga, kurang adab dalam menuntut ilmu. Yang keempat, sangat jarang atau tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Yang kelima, tidak menuntut ilmu secara bertahap dan istiqomah. Yang keenam, tidak mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Yang ketujuh, tidak menyebarkan ilmu yang telah dimiliki. Kekurangan dari menuntut ilmu ini biasanya karena dari pengaruh diri kita sendiri. Sebagai contoh, ilmu yang kita punya tidak kita sebarkan kepada orang lain. Padahal, jika kita menyebarkan ilmu tersebut, kita juga akan mendapatkan pahala. Selagi pun kita meninggal, ilmu yang kita sebarkan tetap bermanfaat bagi banyak orang dan kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Sini saya akan menjelaskan pengaruh menuntut ilmu untuk masa depan kita. Menuntut ilmu sangat berpengaruh untuk masa depan, karena dengan menuntut ilmu, kita akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan meneruskannya, agar ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi generasi penerus, dan bisa menjadi jaminan kesuksesan kita di masa depan jika kita giat belajar di masa sekarang. Sifat dan karakter orang berilmu. 1. Giat belajar dan berdoa. 2. Selalu berpikir masa depan lebih baik. 3. Mempunyai ide-ide cemerlang. 4. Berpikir positif. 5. Berprasangka baik. 6. Menghargai waktu. 7. Suka kepada hal-hal baru. Dan 8. Senantiasa taat kepada Allah SWT. Tanda orang yang mempunyai kedalaman ilmu agama menurut Imam Hasan al-Basri yang diketengahkan Imam al-Ajuli dalam kitab Akhlakul Ulama, yaitu 1. Zuhud dengan dunia, yaitu menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat. 2. Bersemangat mengejar akhirat. Rasulullah pernah mengajarkan doa yang cukup populer, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatit dain wa qahri rijal. 3. Istiqomah dalam ibadahnya. 4. Bagus dalam lisannya, tidak suka mencela orang. 5. Tidak mau makan harta yang bukan haknya, sangat berhati-hati terhadap apa yang dikonsumsi. Keteladanan ilmuwan Islam terhadap dunia internasional memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar agar berguna bagi diri sendiri maupun bagi bangsa, selalu bersikap optimis dan pantang menyerah, dan menghargai jasa para ilmuwan Islam yang telah mengembangkan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dari sekian banyaknya materi tentang thalabul ilmi yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah hukumnya adalah wajib. Selain itu, menuntut ilmu juga menghasilkan banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika ilmu yang telah kita dapatkan bukan hanya untuk difahami, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meninggikan derajat kita sebagai orang yang berilmu, juga berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.